Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada teman-teman dan juga dosen Dr. Ali, di sini saya akan membawakan bagian daripada pengalaman berdakwah. Biasa berdakwah hampir di setiap Jumat, khatib Jumat di kantor-kantor. Masya Allah. Kita biasa mengetahui apa yang sedang terjadi dan biasa juga apa yang sedang isu yang sedang dialami oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Dan daripada itu semua, maka saya akan menyampaikan tentang beberapa strategi yang penting dan biasanya kita selalu sampaikan di setiap Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "La tadulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah." Kata Rasulullah SAW, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya akan dihabiskan untuk apa? Oh, ini nggak mau kalah ya? Dan yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Dan yang keempat, tentang tubuhnya, capek, lelah, letihnya digunakan untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa." Dan ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perintahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan pula, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Allah SWT firman, "Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak untuk menyembah Allah dan jauhi taghut." Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa dakwah seluruh rasul adalah dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan dakwah yang penting yang kita rasakan ketika kita mengisi khutbah Jumat adalah masih banyaknya kesyirikan di tengah-tengah umat. Jadi akhirnya kita luruskan dan terus kita ulang dan gak akan capek adalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah telah mengutus seluruh rasul dan menurunkan berbagai kitab memerintahnya supaya bertauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan selainnya. Para ulama pun telah bersepakat, berijma bahwa setiap yang perlu didakwahi pertama kali yaitu kalimat syahadat, la ilaha illallah. Penerapannya wajib mendakwahkan setiap manusia untuk mengenal Allah sebelum dakwah kepada yang lainnya. Itulah dakwah yang mesti diwajibkan dan menjadi prioritas utama kepada seluruh umat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bi'amalin fitanan kaqita'il laili budlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir aw yumsi mu'minan wa yusbi kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kata Rasulullah SAW, bersegeralah melakukan amal baik, amal soleh sebelum datang fitnah akhir zaman. Seperti apa? Kaqita'il laili mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir, yaitu fitnah akhir zaman. Seperti malam yang gelap gulita, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir, yaitu seorang yang paginya dia beriman, malam dia kafir. Atau sebaliknya, yumsi kafir wa yusbi mu'minan, yaitu sorenya dia beriman, sorenya dia kafir, atau paginya dia beriman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia jual agama ini untuk kepentingan duniawinya. Beberapa strategi yang akan dibacakan oleh saya di sini. Dakwah memang membutuhkan strategi, bukan sekedar asal-asalan dalam berdakwah. Strategi ini bisa dipraktekkan dalam ruang lingkup kecil, di tengah-tengah keluarga, kerabat, hingga masyarakat secara umum. Kan dalam Al-Quran dikatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jadi kalau mau berdakwah kepada keluarga kita dulu, diri kita dulu, keluarga kita, baru orang umat luas yang lainnya. Dakwah mesti dengan cara yang tepat, dengan mempertahankan kondisi masyarakatnya. Yang keempat, dakwah harus dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang kelima, dakwah itu mengajak orang melakukan perintah dan menjauhi larangannya, itu amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang keenam, berdakwah sesuai kemampuan kita. Kalau kita belum mampu untuk berdakwah, maka kita belajar dulu, dan belajar waktunya panjang. Sebutkan dalam mahfuzat itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat kita belajar. Yang ketujuh, kemungkaran yang nampak jadi wajib kita ingkari. Yang kedelapan, mengingkari dalam hati, lalu lisan didahulukan daripada mengingkari dengan tangan. Jadi tentu mengingkari dengan hati, walaupun itu termaksud suatu ingkaran yang sangat lemah, tapi itu terkadang dibutuhkan dalam kita berdakwah di masyarakat luas yang berbeda dengan kita. Yang kesembilan, mengingkari kemungkaran hanya diperbolehkan dengan hujah yang jelas. Yang ke-10, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan hal-hal yang lebih mungkar. Yang ke-11, siapa yang menghadiri suatu acara kemungkaran, pilihan hatinya, maka ia dihukumi seperti yang melakukan. Dan yang ke-12, melarang suatu kemungkaran, hendaklah mengatakan kepada mengganti dengan hal yang manfaat lainnya. Dan yang ke-13, hendaklah yang berdakwah menyelamatkan diri sendiri sebelum daripada orang lain. Dan sebagian daripada itulah yang kita rasakan di setiap khutbah atau khotbah Jumat. Juga terkadang kayak kalau Ramadan itu kita isi kultum atau yang lainnya, ya tentu banyak banget kesyirikan di tengah-tengah umat yang mesti diluruskan. Dan itulah strategi dakwah yang mesti mungkin nampaknya membosankan, tapi itu yang paling penting adalah mencarikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran lakum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.